Oke, hello everyone. Welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakalan bahas seputar Zerebro karena banyak banget nih dari kalian yang request di kolom komentar untuk bahas seputar token Agent 1 ini. Yang mana kalian banyak bilang ya katanya, wah Zerebro turun terus nih, gimana bang terkait price action-nya dan lain-lain. Ya di video kali ini ya kita bakalan bahas lengkap mungkin seputar price action dan juga beberapa data terbaru nih seputar Zerebro. Tapi tentu kayak biasa sebelumnya disclaimer alert bahwasannya video ini sama sekali nggak ada maksud untuk mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu dan juga sama sekali nggak ada maksud untuk mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan di sini ya, per video ini saya record, Zerebro ini menempati posisi ke-621 dari segi market cap atau kapitalisasi pasarnya dan harganya per token kalian bisa lihat di sini lah ya, kurang lebihnya seperti itu. Dan ini per tanggal 26 Mei tahun 2025. So di kemudian hari sangat mungkin berubah ya, baik dari segi price action atau harganya maupun dari segi peringkat market cap atau kapitalisasi pasarnya gitu, teman-teman. Dan di sini mungkin saya nggak akan mampir ke chartnya dulu seperti biasa. Di sini saya akan coba mampir ke yang lain selain chart-nya, yaitu pertama-tama kita mau mampir ke sini dulu nih. Nah, di bagian analytic di sini kita tuh sebenarnya melihat hal yang unik ya. Di mana ketika market kripto sepertinya lagi pada euforia nih, yang mana altcoin bahkan meme coin itu lagi mengalami kenaikan yang cukup signifikan karena memang Bitcoin-nya tembus lagi 110.000 dan lain-lain. Tapi ternyata Zerebro di bulan Mei ini justru kayaknya makin dalam nih teman-teman minusnya gitu ya. Makanya mungkin banyak dari kalian yang request ke saya untuk bahas lagi seputar Zerebro. Dan ya kayak biasa ya, sesuai janji kalau misalkan banyak yang request bakalan saya coba bahas gitu dan update lagi. Dan di sini Zerebro, terpantau ya per bulan Mei ini setidaknya sampai ke tanggal 26 Mei ini tahun 2025 ini return-nya di bulan Mei ini minus 18,6% gitu. Dan memang ini sepertinya tidak terlalu besar ya, mungkin tidak seperti bulan-bulan sebelumnya nih, let's say kayak di bulan Januari sampai bulan Maret di tahun 2025 ini. Tapi kenapa banyak mungkin teman-teman yang nanyain karena mungkin ya kalian lihat koin-koin lain yang pada nge-pump gitu atau pada naik signifikan ya, sementara Zerebro ini malah minus gitu atau return-nya justru makin negatif gitu ya. Mungkin itu yang menjadi ya quote on quote banyak ditanyakan lah ya, keresahan teman-teman mungkin itu jadi keresahan dan mungkin yang banyak ditanyakan teman-teman gitu. Dan sekali lagi ini bukan saran finansial sama sekali dan tentu ini cuman, sudut pandang saya semata ya dan cuman pendapat saya, pure murni pendapat saya dan bisa aja keliru maka dari itu kalian juga harus, do your own research gitu atau harus analisa mandiri gitu ya. Dan I think mungkin salah satu alasan pertamanya adalah karena mungkin ya, kalau kalian tahu sebelumnya kan developer Zerebro sempat diduga sesuatu nih teman-teman. Jadi saya nggak bakal bahas lengkap di sini, tapi videonya udah pernah saya buatin. Teman-teman scroll aja ke video-video sebelumnya yang pernah saya bahas karena di situ, saya jelasin lengkap nih apa yang terjadi sama developer dari Zerebro ini. Dan ya teman-teman boleh mampir ke sana untuk dapetin informasi lebih detailnya gitu, sehingga saya nggak perlu bahas lagi di video kali ini. Dan akibat dari kejadian tersebut yang terkait developer tersebut sepertinya, mungkin ya itu meng-create atau membuat suatu ketidakpastian di Zerebro ini yang mana mungkin para pelaku pasarnya atau lebih tepatnya orang-orang yang mungkin, quote on quote hold Zerebro ini mungkin jadi kebingungan gitu atau lebih tepatnya jadi kurang yakin lah sama Zerebro-nya akibat memang, hal tersebut gitu ya. Mungkin itu secara tidak tidak langsung lah ya atau besar kecilnya memengaruhi ya, mungkin oleh, position ya atau lebih tepatnya ada portion atau lebih tepatnya mungkin, sedikit banyaknya berpengaruh gitu sama price action atau harga dari Zerebro terkait kejadian tersebut gitu ya. Dan di sini kalau kita coba amati mungkin kita baru masuk nih ke price action ya. Nah, di sini ya sesuai ya dengan return juga kalau kita perhatikan mungkin di bulan Mei, mungkin awal-awalnya di bulan Mei ini ya di sekitaran sini lah ya. Kalian bisa lihat nih di sekitaran sini nih awal-awal Mei, ya kalian bisa lihat dia udah turun ternyata teman-teman dari titiknya gitu ya, dari titik, di sini dia udah di awal-awal bulan Mei ya, dia udah turun ke sini dan bahkan kalau dari topnya banget ini di bulan April sih teman-teman, dia udah turun cukup signifikan loh. Yang mana kalau kita slide kayak gini atau kita ukur dengan fitur seperti ini ya minusnya udah 50%-an lebih gitu ya. Dan wajar mungkin banyak pelaku pasar atau mungkin teman-teman semuanya yang quote on quote nih mungkin tertarik sama Zerebro-nya atau punya barangnya, ya mungkin pada nanyain gitu. Dan ya kita akan bahas dari segi transaction-nya juga dan saya bakalan coba kasih, POV saya seperti biasa dan beberapa skenario yang saya lihat mungkin terjadi di Zerebro ini. Tapi ya sekali lagi ini bukan saran finansial dan teman-teman harus banget analisa mandiri juga gitu. Karena ini kan cuman pandangan saya aja ya, karena itu juga bisa aja keliru gitu ya, belum tentu 100% tepat. Dan ya kalian juga harus banget nih due diligence dan do your own research. Pertama-tama di sini
satu hal ya yang bisa kita perhatikan dari Zerebro, so far Zerebro ini sebenarnya teman-teman ini lagi bertahan banget nih di Demon Zone atau area supportnya yang ada di range ini lah ya. Kalian bisa lihat dia lagi bertahan cukup keras ya, yang mana kalau kalian perhatikan nih, bahkan sebelumnya ini sempet kayak semacam ada liquidity sweep di sini. Kalian bisa lihat ini ekornya panjang loh teman-teman. Jadi kalau kita coba ukur nih ekornya aja, let's say kayak gini. Nah ya kalian bisa lihat tuh belasan persen untuk ekornya ke bawah gitu ya. Karena ini kan saya lihat dari perspektif daily time frame gitu ya, atau time frame satu harinya gitu ya. Dan dari time frame harian ini dengan buntut yang sepanjang ini ya, ya otomatis ini mungkin bisa jadi quote on quote indikasi dari liquidity sweep, dan itu artinya mungkin liquidity yang di sini disapu teman-teman. Dan kalian bisa lihat nih ketika liquidity ini disapu, mungkin ya kalau teman-teman cek total value yang terlikuidasi pada hari itu harusnya ini cukup tinggi nih untuk long position-nya yang terlikuidasi gitu ya. Karena memang kayak gini ya, dibanting ke bawah gitu. Jadi orang-orang yang mungkin quote on quote trade kemudian dia taruh stop loss di bawah-bawah sini, ya mungkin aja kesulit gitu ya untuk liquidity-nya. Jadi masuk ke angka-angka value yang terlikuidasi gitu ya, atau nilai yang terlikuidasi gitu. Dan di sini dengan adanya yang semacam liquidity sweep seperti ini, dia ternyata bounce back, dia rebound, and then kalian bisa lihat nih ini ciri khas dari suatu aset ya, yang mana ini banyak saya temuin di aset-aset lain juga, di mana ketika dia melakukan liquidity sweep dan dia kembali nih berhasil rebound ke atas dan masih bertahan di area supportnya, atau area supportnya kan ini nggak ter-breakdown ya teman-teman. Karena kenapa? Simple, kalau kita ubah dari line chart nih, kita ubah dari line chartnya. Nah kalian bisa lihat ini sebenarnya buntutnya tuh nggak kelihatan gitu ya kalau di line chart. Tapi kalau kita masuk ke candlestick ya itu baru kelihatan gitu ya. Dan ini badinya close di sini belum ke breakdown, dan ternyata setelah itu dia langsung shape atau naik ke atas gitu ya, dan tekanan belinya langsung ada gitu untuk membawa projection dari Zerebro ini naik. Tapi ternyata sangat disayangkan di hari selanjutnya kita dapat penurunan lagi gitu teman-teman, dibanting lagi ya. Dan ini juga nggak sedikit atau nggak kecil ya, kalian bisa lihat belasan persen juga dibanting ke bawah. Dan meskipun besokannya kita dapat candle yang bullish lagi, besokannya lagi kita dapat yang bearish lagi. Jadi so far Zerebro ini sepertinya sedang berada dalam tekanan jual yang cukup signifikan ya. Dan mungkin sedikit banyak terpengaruh nih oleh memang isu-isu yang tadi saya bahas gitu, isu-isu yang terkait sama developernya. Dan di sini so far ya, untungnya Zerebro ini memang belum breakdown dari demand area ini. Tapi seperti yang kalian ketahui, ketika suatu important area ini terus-terusan diketuk, teman-teman, maka ya ada potensi ya, dia soon or later bisa aja ke breakdown gitu, teman-teman. Dan ya, maka dari itu di sini ada beberapa skenario yang mungkin terjadi, di mana skenario bearish-nya ya, kalau berbicara skenario bearish-nya ada potensi Zerebro ini breakdown dari demand areanya, dan ya justru mungkin bergerak seperti ini ya lebih kurang. Dimana kalau dia breakdown dari demand areanya mungkin aja dia melakukan gerakan yang banyak juga mungkin teman-teman temui, apalagi kalau teman-teman nonton video-video saya sebelumnya, saya udah sering jelasin untuk pergerakannya, di mana dia breakdown and then testing dulu ke area resistance yang ada di atas ini. Dan ya karena memang area demand ini kan udah berubah ya jadi resistance, sehingga ada potensi untuk membawa harga Zerebro ini secara bias lebih negatif, dan mungkin aja bisa mengalami penurunan. Dan salah satu target yang cukup realistisnya untuk dituju adalah demand area atau area support yang cukup major nih yang ada di bawah sini, dan itu adalah untuk skenario bearish atau skenario yang cukup negatif ya buat Zerebro ini gitu. Namun di sini kita harus belajar untuk melihat juga dari kedua sisi ya, dimana ya apabila nih ternyata untuk Zerebro ini dapat tekanan beli yang cukup signifikan atau ada buying power yang signifikan dan liquidity yang masuk ke Zerebro ini, ya ada potensi ya justru Zerebro ini bisa aja nanjak lagi gitu mungkin. Ya mungkin nggak langsung signifikan, nggak langsung pump kayak gini teman-teman, tapi masih ada harapan kok, atau bisa aja untuk Zerebro ini ya perlahan naik. Ini juga udah merupakan indikasi yang cukup bagus ya. Dan ya paling nggak nyentuh dulu deh atau hit dulu deh di area resistance yang ada di atas ini gitu. Itu juga udah indikasi yang cukup oke teman-teman. Daripada memang skenario yang pertama tadi ya, yang mana ke breakdown dari demand areanya. Ditambah memang sebenarnya kalau kita perhatikan stochastic RSI di bawah sini itu udah oversold teman-teman. Nah, di sini kita coba lihat lebih jelas. Nah, di sini ya kalian bisa lihat ya, di sini secara stochastic RSI udah menunjukkan area oversold atau jenuh jual, dan ada potensi ketika stochastic RSI ini climbing up teman-teman. Nah, let's say stochastic RSI-nya climbing up seperti ini ya. Kalian bisa lihat dia udah oversold, and then kalau dia climbing up atau apabila stochastic RSI ini mulai nanjak lagi nih teman-teman, mulai climbing up lagi, ada potensi diikuti dengan projection-nya. Tapi kalian harus take notes dan harus catat nih bahwasannya ada kok teman-teman aset yang tanda kutip ya atau quote on quote secara stochastic RSI ini udah oversold atau
ya udah berada di area oversold cukup lama tapi turun terus, itu juga ada teman-teman. Jadi kita nggak bisa cuman semata-mata lihat satu indikator aja. Jadi lebih kurang seperti itu untuk beberapa skenario yang bisa terjadi sama Zerebro, tapi I think ya dengan tekanan jual yang seperti ini teman-teman harus prepare dan harus ready, untuk berbagai kemungkinan terburuk, terutama buat teman-teman yang mungkin hold nih dari Zerebro-nya gitu. Kalian mungkin bisa perhatikan demand area ini sebagai area konfirmasi yang paling dekat gitu ya. Yang mana kalau dia ke breakdown ke bawah ya bisa aja dia justru skenario yang pertama yang terjadi, tapi ya di sini adalah area konfirmasinya ya, dan kalau misalkan ternyata ada candle bullish yang cukup oke, ya itu bisa jadi salah satu indikasi juga mungkin skenario kedua yang bisa terjadi gitu, teman-teman. Jadi mungkin area support atau demand area yang ada di range ini bisa menjadi quote on quote konfirmasi yang paling dekat buat Zerebro sekarang ini gitu. Dan kalau kita perhatikan mungkin dari segi, derivatif datanya, nah kalian bisa lihat di sini juga sangat-sangat terpapar ya untuk datanya di mana volume Zerebro sangat disayangkan teman-teman mengalami penurunan sekitar 40-an%, itu besar teman-teman untuk penurunan volume dari Zerebro ini. Dan secara open interest ya, kalau kita perhatikan ya memang ada penguatan lah sekitar 4% gitu. Dan dalam 24 jam terakhir yang terlikuidasi di Zerebro ini sekitar 183 ribuan US dollar teman-teman, dan ini didominasi ya oleh posisi long, dan wajar aja karena memang price action-nya lagi mengalami pelemahan harga gitu. Dan ya, lebih kurang sih kayak gitu teman-teman seputar Zerebro ini, nggak banyak yang bisa dibahas, dan mungkin kalau sedikit, eee, intermezzo untuk kita lihat dari social mindshare, sebenarnya narasi AI juga masih memegang persen share paling tinggi ya di market kripto gitu. Jadi ya sebenarnya nggak ada yang gimana banget untuk dibahas, tapi ya memang kalau kita coba slide ke bawah, AI agent nih memang secara narasi mulai turun sih teman-teman, atau mulai, drop ya. Kalau misalkan kita perhatikan di mana kemarin-kemarin tuh atau ketika memang narasi AI lagi hype banget, atau ketika di kuartal 1 ya, pada saat itu memang narasi AI agent itu cukup kenceng gitu dan berada di atas-atas ini gitu untuk persen share-nya. Tapi ya memang sepertinya sudah mulai turun untuk narasi AI agent di market crypto, ya ini secara persen share ya, data persen share dan data social mindshare yang bisa kalian cek di sini juga. Dan gimana menurut teman-teman seputar Zerebro ini? Apakah menurut kalian ini adalah token AI agent yang masih menarik buat dipantau, atau justru menurut kalian kayaknya nggak menarik deh, mending cek ke altcoin lain aja gitu? Coba komen di kolom komentar di bawah pendapat kalian gitu ya. Dan buat teman-teman seperti biasa yang mau request analisa koin, boleh banget request aja di kolom komen di bawah, dan nanti kalau misalkan banyak yang tertarik bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya teman-teman. Dan buat kalian yang mungkin udah request dan, belum saya buatin mungkin untuk videonya, sabar teman-teman karena yang request juga banyak. Dan ya, kalau misalkan banyak nih ternyata dari teman-teman yang lain yang tertarik juga sama yang kalian request, pasti akan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya gitu. Dan satu lagi, nah buat teman-teman yang mungkin mau mampir ke sosial media saya atau akun-akun sosial media saya, kalian bisa mampir aja ke Linktree yang tertera di bio akun TikTok dan Instagram saya, atau kalian juga bisa mampir ke Linktree juga ada yang ada di link pada kolom description di channel YouTube saya. Dan di situ kalian bisa mampir ke sini dan kalian bisa kunjungin ya atau mampir ke sosial media saya yang ada di sini, teman-teman. Dan juga buat kalian yang mungkin mau request analisa koin sekaligus support saya, kalian bisa mampir ke link traktir juga yang ada di sini dan nanti dapat special mention juga dari saya gitu, teman-teman. Dan mungkin itu aja buat video kali ini. Thank you dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.